Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevina Rianta Dewi, NRP 1910211035 dari Lab XC1 akan membawakan asistensi Lab Activity Patologi Anatomi FKUP UPN Veteran Jakarta. Instruksi dari asistensi ini, yang pertama, apa diagnosis kasus tersebut, bagaimana patogenesis dan patofisiologi, terangkan secara singkat kelainan tersebut dari manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan prognosis. Bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Kasusnya adalah seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ke poliklinik rumah sakit dengan keluhan buang air kecil berwarna kemerahan atau hematuria yang disertai dengan demam, pusing, dan mual sejak beberapa hari terakhir yang kemungkinan bahwa pasien ini mengalami inflamasi yang sistemik. Saat diperiksa, pasien tekanan darahnya 180/100 yang artinya ini sudah hipertensi, kelopak mata sedikit sembab, kemungkinan karena pasien habis menangis ataupun karena adanya edema. Lalu juga adanya sedikit BAK atau oliguria dan juga hipertensi. Pada pemeriksaan lab, warna urin kemerahan ini artinya ada gross hematuria serta ada eritrosit dan tidak ada protein. Anak tersebut memiliki riwayat ispa berulang yang bisa jadi ini merupakan faktor resiko dari terjadinya penyakit. Pada pemeriksaan darah, didapatkan anemia mungkin karena adanya hematuria yang terus berulang dan juga adanya proteinuria serta kadar komplement C3 menurun. Artinya kemungkinan bahwa terdapat suatu reaksi penggunaan komplement sehingga komplement C3 ini menurun. Pada hasil biopsi, ginjal didapatkan gambaran mikroskopik patologi anatomi, tampak glomerulus hiperseluler, edema, disertai proliferasi sel radang PMN atau polimorfonuklear dan limfosit, serta didapatkan gambaran degenerasi hidropik pada beberapa tubulus dan tidak dijumpai tanda-tanda keganasan. Artinya bahwa pada gambaran mikroskopik ini, itu tampak adanya tanda-tanda dari inflamasi. Oleh karena itu, diagnosis yang saya tegakkan adalah glomerulonefritis akut, dikarenakan yang pertama adalah faktor resikonya, adanya riwayat ISPA berulang, di mana ISPA yang berulang ini kemungkinan disebabkan karena adanya Streptococcus beta hemolyticus grup A tipe 12 salah satunya, di mana nanti Streptococcus ini itu akan menghasilkan antigen yang nanti antigen ini akan dilawan oleh sel-sel tubuh yang nanti secara patologi itu akan terbentuk kompleks antigen antibodi di dinding kapiler glomerulus atau mesangium. Lalu juga antibodi akan bereaksi secara in situ dengan antigen glomerulus ataupun antigen dari bakteri yang nanti akan planted atau tertanam di glomerulus. Patofisiologinya, dikarenakan pasien mengalami ISPA yang berulang, maka menjadi faktor risiko terjadinya infeksi bakteri. Lalu setelah itu, infeksi bakteri ini akan menyebabkan terbentuknya kompleks antigen antibodi di dinding kapiler glomerulus dan juga akan menyebabkan terjadinya antibodi bereaksi secara in situ dengan antigen glomerulus ataupun molekul ekstrinsik yang planted di glomerulus. Hal ini akan menyebabkan aktivasi komplement jalur klasik, di mana komplement jalur klasik ini itu berperan komplement-komplement seperti C3. Karena penggunaan C3 terus-menerus, maka akan menyebabkan komplement C3 ini turun ketika dilakukan pemeriksaan darah. Aktivasi komplement akan menyebabkan inflamasi yang nanti akan mengaktifkan jalur lipooksigenase dari metabolisme asam arakidonat, serta akan menyebabkan induksi sel mas sehingga mengeluarkan histamin. Lalu, kedua hal ini akan menyebabkan kontraksi di sel mesangial. Karena sel mesangial ini terletak di titik percabangan kapiler, maka akan menyebabkan laju filtrasi glomerulus menurun. LFG yang menurun ini menyebabkan oliguria atau kencing BAK yang sedikit. LFG yang turun ini akan menyebabkan kurangnya natrium yang dideteksi oleh makula densa yang dideteksi ini dengan menggunakan transporter NH2Cl. Hal ini akan menyebabkan merangsang sel sel glomerulus menghasilkan renin sehingga terjadi renin angiotensin aldosteron system sehingga pada akhirnya pada pasien akan terjadi manifestasi hipertensi. Lalu juga inflamasi ini akan menyebabkan pengerahan dan pengaktifan leukosit dari polimorfonuklear dan juga limfosit. Hal ini akan menyebabkan yang pertama adalah kerusakan membran filtrasi glomerulus sehingga protein plasma tidak bisa difilter dengan baik.
Salah satu protein plasma yang memiliki komposisi besar di tubuh adalah albumin. Albumin yang hilang ini nanti akan tampak sebagai proteinuria. Karena albumin ini memiliki sifat yang soap-like effect, akan menurunkan surface tension sehingga nanti urinnya akan berbusa. Lalu albumin yang hilang ini akan menyebabkan penurunan tekanan onkotik sehingga kemampuan untuk menahan air di pembuluh darah berkurang. Protein ini berfungsi untuk menahan air. Lalu juga hal ini akan menyebabkan cairan ini bocor atau lepas ke jaringan sehingga akan terjadi edem dan pada pasien akan tampak kelopak mata yang sebab. Lalu juga pengerahan leukosit ini akan menyebabkan kerusakan di sel endotel di kapiler glomerulus sehingga nanti akan tampak hematuria atau urin yang kemerahan. Pada pasien ini juga hematuria ini manifestasinya adalah selain adanya urin yang kemerahan atau gross hematuri, tampak dikitanya gross hematuri, ketika dilakukan urinalisis pun maka akan tampak +3. Lalu juga nanti karena kehilangan darah yang terus-menerus akan menyebabkan anemia. Lalu inflamasi ini juga nanti akan berlangsung secara sistemik yang nanti akan menyebabkan disekresikannya sitokin seperti TNF-alfa ataupun interleukin 1 sehingga nanti kedua sitokin ini akan menuju hipotalamus yang nanti akan menyebabkan tersekresinya prostaglandin endogen yang nanti akan meningkatkan termostat di hipotalamus sehingga menyebabkan demam. Faktor resiko dari glomerulonefritis akut ini yang pertama adalah ISPA dan juga yang kedua adalah pioderma. Dikarenakan kedua penyakit ini adalah salah satu cara dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus ini masuk ke dalam tubuh pasien. Kalau ISPA itu masuknya melalui saluran pernapasan atas, dan kalau pioderma itu masuknya melalui kulit. Lalu gejala klinisnya adalah kencing seperti cucian daging atau kencing yang berdarah, lalu juga ada oliguria atau berkurangnya BAK pada pasien, lalu juga ada edema, baik di tungkai ataupun di kelopak mata, ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, serta adanya demam, pucat ataupun malaise. Komplikasinya dari penyakit ini, karena terdapat retensi dari air dan juga NA+, akan menyebabkan congestive heart failure, dikarenakan jantung gagal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu juga nanti akan terjadi ekstravasasi sehingga menyebabkan edema paru. Hipertensi yang tidak terkontrol atau nanti tekanan darahnya itu lebih dari 180 itu akan menyebabkan encephalopathy yang nanti akan manifestasinya itu berupa pasien yang mengalami kehilangan kesadaran. Lalu juga ada azotemia atau penumpukan urea di dalam darah serta ada acute kidney injury. Prognosisnya, pada anak ini prognosisnya baik karena akan sembuh selama 6-8 minggu, namun pada dewasa, 50% pasien dewasa akan mengalami penurunan fungsi, baik itu fungsi ginjal, karena adanya hipertensi ataupun karena adanya proteinuria. Gambaran mikroskopiknya, yang pertama adalah dari light mikroskopi, tampak glomerulus yang membesar, di mana nanti akan tampak jarak antara kapsul dengan glomerulus ini akan berkurang. Lalu adanya perseluler, dan juga ada proliferasi dari selnya, lalu ada swelling sel endotel, dan juga adanya swelling dari sel mesangial. Lalu juga nanti akan tampak adanya infiltrasi polimorfonuklear ataupun limfosit. Ini tampak di sebelah kanan seperti serbukan-serbukan ini, dan juga dapat terjadinya eksudasi. Lalu melalui elektron mikroskopi itu akan tampak deposit kompleks imun di subendotelia ataupun di intramembranosa yang disebut dengan subepithelial HAM. Dapat terlihat di gambar yang sebelah kanan yang diberikan tanda panah ini adalah subepithelial HAM-nya. Ini juga tampak di mana HAMS ini berarti itu punuk. Ini adalah gambaran makroskopiknya di mana ginjal akan membesar lebih dari 50% dari ukuran normalnya. Sekian dari saya, berikut adalah sumber yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.